dimandikan di atas pohon pisang yang dipotong. Jadi bantalnya itu pohon pisang. Iya. Yang kemudian ada lagi yang menyarankan di pangku. Iya. Ya. Yang ketiga lagi tadi siraman sabun itu disiramkan. Nah itu digosok apa bagaimana? Siraman sabun? Ya, air yang sudah dicampur sabun kan disiramkan. Nah itu penggosokannya bagaimana? Apa kalau kita yang sudah melihat itu katanya hanya satu arah dari atas ke bawah. Ya, itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang pertama itu tentang ada gedebokan. Itu sebenarnya kenapa itu digunakan? Itu tujuannya untuk menyanggah si mayit. Sebenarnya itu untuk simanggah si mayit. Tetapi yang menjadi catatan bahasanya, sebisa mungkin tekstur debogan yang kita gunakan itu kan sebenarnya untuk bantalan si mayit, biar si mayit itu tetap stabil. Kemudian nanti kan bisa kita bolak-balik, kemudian tangan kan bisa masuk. Berbeda ketika tidak ada tatakannya. Jadi sebenarnya itu digunakan untuk tatakan. Maka catatan yang terpenting itu sebisa mungkin gedebogannya itu kalau bisa dibuat agak sedikit ini, biar jangan keras ini ya. Karena saya tadi katakan bahwasanya yang dirasakan oleh mayit itu sebenarnya bisa dirasakan oleh orang yang hidup. Hanya saja mayit tidak teriak. Bayangkan kalau mayit merasa sakit lalu kemudian teriak, saya kira yang memandikan itu yang lari. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Di pangku itu. Di pangku. Ya itu memang sunnah, tetapi ketika posisinya itu berada tidak diranjang ya. Tetapi ketika memandikannya tadi itu misalkan di lantai atau di tempat khusus pemandian, tetapi yang tidak memiliki tak-takan, maka itu memang semacam ini. Yang memandikan itu bisa kayak gini, kemudian mayit nanti disandarkan sini punggungnya. Jadi kita megang semacam ini, lalu kita mengeluarkannya semacam ini. Ini dulu ya, ketika saya itu mengikuti pelatihan ini, jadi pelatihannya memang langsung sama koyimnya langsung itu. Jadi pegang semacam ini. Tidak berjajar. Tidak berjajar kayak gini. Kadang-kadang kursi yang berjajar malah itu ya. Dari kepala sampai kaki kan 3 orang di pembantu semuanya 3. Oh tidak, satu saja kan tadi. Yang 3 itu hanya sebagai pembantu. Ini yang terjadi semacam itu. Di sini kan 3 tapi berjajar itu loh. 3 berjajar. Jadi tahu di sini semua. Iya itu. Ya itu enggak, karena ini kita berbicara tentang standar kesunahan. Ya. Artinya ketika dilakukan dengan cara seperti apapun itu enggak jadi masalah. Yang penting catatannya satu, tidak merendahkan status si mayit dan bukan untuk main-main. Ya, makanya tadi saya katakan sejak awal, ada standar minimal yaitu membasahi mayit, kemudian ada kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Maka ketika berjajar, kalau dikatakan salah itu tidak. Itu memang karena ini memang hukumnya sudah benar. Hanya saja yang lebih utama itu yang semacam ini. Artinya apakah kita harus memberikan edukasi harus semacam ini, harus semacam ini? Kita lihat dulu, kalau memang itu tindakan yang tidak salah, itu nggak jadi masalah. Kalau memang nyamannya semacam ini, ya nggak jadi masalah, monggo dilakukan kalau memang itu sudah nyaman. Tetapi kalau memang saya ingin yang terbaik, ya memang semacam ini. Jadi yang pertama itu yang justru yang memandikan itu yang pertama ini. Jadi itu yang melorokin perut itu satu, yang lain itu statusnya hanya membantu. Berarti di bangku ya. Di bangku ya. Di bangku ya. Ini kalau di sini, tetapi kalau diranjang itu tidak perlu, cukup dengan ya, tangan kanan itu mengangkat dibantu, lalu tangan kiri ini. Kalau misalnya ditaruh di atas ini apa namanya? Dipan lah kayaknya. Dipan lah ya. Ini maka cukup diangkat, kemudian ini. Yang lain itu berfungsi untuk membantu. Sebab yang perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika prosesi pemandian mayit itu sunnah mayit tetap dalam keadaan tertutup. Maka nanti sebenarnya ketika air tersebut dengan menggunakan toler, selang itu ya bisa dilakukan lewat bawah kain. Ini sunnah semacam itu. Tetapi kalau misalkan itu sulit untuk dilakukan, maka yang terpenting itu adalah bagian auratnya. Dalam hal ini adalah dari sini sampai sini, ini yang terpenting. Kalau memang susah dilakukan, itu semacam itu. Itu yang tadi batang pisang. Kalau orang Jawa mengatakan begitu teganya orang yang sudah mati kan identik orang masih hidup. Kok dibantali batang pisang? Gitu, seolah-olah kan secara pelecehan begitu. Menghina kurang-kurang birrul walidain gitu. Tapi itu sebenarnya, tapi dengan catatan tadi yang penting tidak menyakitkan. Karena itu sebenarnya
agar mudah tangan kiri itu bisa masuk ke bawah. Sebenarnya itu yang dikehendaki itu. Untuk bantalan itu ya. Makanya kalau bisa jangan yang keras sekali, kemudian jangan yang terlalu tinggi sekali. Setidaknya mayit itu tidak melundung ini. Kemudian yang ketiga tadi terkait tentang air sabun. Ini sebenarnya sama seperti menyabuni, hanya saja yang utama airnya yang dicampur dengan sabun baru disiramkan. Bukan disiram dengan air lalu kemudian disabuni. Kenapa ini dilakukan? Saya pernah menanyakan, Bok, sama saja seperti orang itu sabunan. Katanya kalau sabun itu langsung bersentuhan dengan kulit si mayit, ini berpotensi untuk merusak kulit. Karena diakui atau tidak dikakui, kulit yang sudah tidak ada aliran darah itu akan mudah terkelupas. Dan sabun itu kan memiliki cairan yang agak sedikit panas. Bahan kimia masih ada, meskipun kandungannya itu sedikit, tetapi itu tetap berpotensi. Maka sebaiknya dicampur dulu dengan air secukupnya baru disiramkan. Makanya tadi dalam proses penggosokan itu memang harus pelan betul. Karena katanya kesentuh sedikit saja itu katanya bisa melocok itu. Ini mayit. Karena memang sudah beda dengan kulit kita. Kulit kita kan disiram pakai sabun sabun ekonomi juga bisa. Apalagi tetap digosok tapi halus gitu. Halus, iya, tetap gosok halus ini. Itu satu arah apa bisa bolak-balik maksudnya? Baiknya tetap dari sini ya, tadi kalau tangan dari sini, kemudian mulai ini sunahnya. Kalau bolak-balik ini menjadi nggak jadi mengapa. Tapi kalau sunnah dari sini ke sini, ya searah, baru kemudian dari sini ke bawah. Nah, satu, kemudian diulangi sambil digosok-gosok ini ke bawah turun. Bagian depan terus sampai ke bawah dengan tangan kiri, karena tangan itu memegang yang lain dalam keadaan memakai sarung tangan atau memakai ini kain. Itu yang jarang terjadi kan sarung tangan. Sampai hari ini saya belum pernah lihat orang mandikan pakai sarung tangan. Saya sendiri itu terkadang melihat juga ya tidak pakai sarung tangan. Teluk umumnya begitu. Belum ada sarung. Tapi lebih baik itu memakai sarung. Terutama nanti ketika istinja ini ya, istinja. Makanya ada beberapa orang yang mandikan ketika istinja itu yang disuruh itu adalah anaknya. Yang disuruh itu ada anaknya. Makanya sebisa mungkin sebenarnya ya pakai sarung tangan ya, tetapi sarung tangan yang agak tipis itu ya. Yang bahan karet juga nggak apa-apa, tetapi lebih baik itu dengan bahan yang dari selain karet itu. Tapi yang tipis itu kan ada kan. Sarung tangannya orang gerak jalan itu atau petugas paskibra ya. Bukan sarung tangannya pemain bola itu, bukan. Mungkin yang lebih harus itu apa? Pakai wasrap itu yang anak kecil bayi itu yang dipakai untuk mandikan anak kecil itu. Ya, itu juga kayak kulit ya. Iya. Kayak anduk tapi agak tipis itu loh. Sarung tangan Bu Bidan. Iya. Sarung tangan Bu Bidan.